Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua dan anggota Komite 3 DPD. Terima kasih untuk kesempatan untuk membahas beberapa topik-topik agenda yang cukup penting mengenai beberapa isu dan juga program dari Kemendikbudristek. Hari ini kami ada agenda 4. Yang pertama adalah yang akan dibawakan oleh Bu Sekjen adalah program kerja Kemendikbudristek tahun 2024 dan juga beberapa capaian-capaian dan realisasi anggaran yang sudah dilakukan. Di sini kita akan melihat seperti apa saja fokus dan prioritas anggaran kami dan program-program yang telah dilaksanakan dan dilanjutkan dari 4-5 tahun terakhir. Hal-hal seperti kurikulum merdeka, guru penggerak, berbagai macam fokus kepada peningkatan kapabilitas teknologi, SMK pusat keunggulan, dan juga kampus merdeka, itu semuanya akan tertera di dalam bagian pertama ini. Untuk yang kedua, kami akan membahas beberapa isu yang memang saat ini ada di ruang publik mengenai sistem PBDB, sistem zonasi terutama. Kami akan menjelaskan nanti Mas Nino di sini akan menjelaskan mengenai apa saja yang telah dilakukan dan juga temuan-temuan yang telah kita ketahui yang terjadi di lapangan. Mungkin untuk poin ini untuk memberikan konteks sedikit bahwa mohon dimengerti apa yang terjadi sebelum zonasi. Jadi dengan semua ketidaksempurnaan zonasi yang sudah ada, banyak orang lupa apa situasi atau yang terjadi sebelum zonasi. Jadi perbandingan itu jangan dengan kesempurnaan, perbandingan menurut saya harusnya zonasi itu dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dan Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang ingat, mungkin ada yang belum ingat, tapi dulu semua anak masuk SMA negeri itu harus mengikuti ujian nasional. Apa yang terjadi? Otomatis semua anak dari keluarga yang berada masuk sekolah negeri, biaya gratis. Semua anak dari keluarga yang tidak mampu masuk sekolah swasta, di mana harus bayar. Ya, kenapa bisa terjadi itu? Kenapa jadi keluarga-keluarga yang paling berada bisa masuk dan mendapatkan UN tertinggi? Ini jawabannya sudah sangat jelas. Caranya untuk mendapatkan angka UN yang sangat tinggi adalah les atau less than masuk sekolah yang baik. Jadi harus beruntung 3 kali, harus beruntung masuk sekolah yang baik, atau lebih efektif lagi orang tuanya mampu memberikan les kepada anaknya angka UN yang tinggi. Jadi pada saat PISA, survei global itu melakukan analisa perbandingan antara sekolah swasta dan sekolah negeri, yang tingkat ekonomi anak-anak di sekolah negeri jauh lebih tinggi daripada anak-anak di swasta. Ya, jadi itu adalah situasi sebelumnya. Makanya dari sebelum pun saya menjadi menteri, proses zonasi ini kebijakan ini sudah diluncurkan. Tapi kami mendukung proses ini. Walaupun dengan segala ketidaksempurnaan, termasuk beberapa macam kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan, karena akhirnya berdasarkan dengan lokasi. Dan satu lagi mungkin yang sangat penting adalah memang bahwa kita menemukan dalam proses zonasi ini di mana ada lubang-lubang supply, ya, atau kebutuhan daripada sekolah negeri daerah yang tadinya sebelum sistem zonasi kami tidak bisa menganalisa itu, tidak tahu di mana kekurangan SMP atau SMA di Indonesia, dan ini adalah memberikan informasi yang sangat penting untuk pembangunan sekolah baru juga. Jadi mungkin itu beberapa poin, tapi nanti Mas Nino akan mungkin membeberkan dengan lebih detail apa saja langkah-langkah kita ke depannya. Dan poin ketiga mengenai kenaikan UKT, ini alhamdulillah isunya sudah turun karena memang kami mengambil keputusan yang sangat tegas di sini melihat adanya lompatan-lompatan kenaikan UKT untuk segera membatalkan kenaikan UKT untuk tahun ini, dan akan kita monitor dengan lebih
detail. Jadi sebenarnya isu ini Pak Ketua ini sudah tidak lagi menjadi isu, tapi mungkin sedikit saja sekilas kita akan membahas apa yang telah kita lakukan dan apa reaksinya. Jadi kemarin itu memang sangat benar, ada beberapa lompatan-lompatan kenaikan UKT yang menurut kami tidak wajar. Tidak wajar sama sekali. Jadi ini adalah hal yang kita stop dulu daripada kita melihat satu persatu. Lalu kita akan sekarang pilah satu persatu. Jadi tidak menjadi siapapun yang masuk universitas tahun ini tidak akan menjadi korban daripada kenaikan yang tidak wajar, ya. Dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai penghapusan penjurusan IPA IPS di jenjang SMA. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu tahu, selama berpuluh-puluh tahun pendidikan kita di Indonesia itu selalu ada hierarki, ya. Saya sebut aja lah, anak-anak yang saya bilang bukan beneran pintar, tapi anak-anak yang dianggap pintar itu semuanya masuk jurusan IPA. Anak yang dianggap tidak sepintar anak di IPA itu dimasukkan jalur IPS. Seluruh sistem penerimaan perguruan tinggi memecah belah seluruh anak-anak lulusan SMA kita selama ini udah berpuluh-puluh tahun. Terjadinya diskriminasi. Seperti kita punya dua negara. Negara untuk anak-anak IPA, negara untuk anak-anak IPS. Jumlah anak-anak yang terpaksa mengambil IPA padahal interestnya dia di IPS itu berjubel-jubel. Jumlah anak-anak yang sama sekali tidak ada peminat di dalam IPA tapi dia harus mengambil IPA agar masuk ke perguruan tinggi yang orang tuanya kepengen dia masuk gitu. Dan untuk yang IPS sama sekali juga jadi kesempatan untuk orang yang punya anak yang punya minat dan bakat di dalam humaniora, dalam mata pelajaran di dalam kelompok IPS itu dia tidak bisa mengambil itu karena kalau tidak itu akan menjadi penalti kepada masa depan dia. Di kenyataannya tidak ada dampak sama sekali anak mengambil apa dengan hubungannya dengan apa yang dia akan ambil di universitas maupun apakah nanti karirnya dia. Ini tidak ada hubungannya sebenarnya. Jadi opsi kita apa? Opsi kita adalah apakah kita akan memberikan kepercayaan dan kemerdekaan kepada anak-anak SMA kita untuk benar-benar mengayomi dan benar-benar bersenang dalam pembelajaran mereka di masa SMA dan kita bisa melihat secara objektif bagaimana, atau kita mengikuti proses dikotomi lama di mana negara ini terbagi dari anak-anak berprestasi dan tidak. Ya, inilah keputusannya kenapa akhirnya seperti negara-negara maju dimanapun dan program-program kurikulum SMA terhebat di dunia standarnya adalah memberikan semakin banyak kebebasan kepada mereka untuk memilih, ya. Ini bukan anak-anak kecil, mereka udah umur 15, mereka sudah mulai mengetahui apa yang mereka senang, apa yang mereka tidak senang, dan memberikan mereka kebebasan itu adalah satu hal yang akan kita bela. Tentunya perubahan akan menciptakan beberapa komplikasi, ya. Mengenai dengan adanya kebebasan, adanya juga semacam pasar, benar. Ada pasar untuk siapa yang mau memilih subjek apa dan lain-lain, dan ini yang mungkin akan dibahas juga dengan Mas Nino mengenai apa konsekuensinya dan apa langkah-langkah mitigasi akan kita lakukan. Jadi demikian dari saya, Pak Ketua, itu mungkin sedikit memberikan sedikit konteks daripada deep dive yang akan dibahas masing-masing dirjen saya pada hari ini. Semoga ini bisa membuat penjelasan tetapi juga memberikan kenyamanan terhadap langkah-langkah mitigasi yang akan kita lakukan di isu-isu ini. Terima kasih. Silakan Bu Sekjen. Terima kasih Pak Menteri. Izin Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota, izinkan saya menyampaikan sepintas terkait dengan program kerja tahun 2024 khususnya sebagaimana yang kami terima pesannya fokus pada realisasi anggaran anggaran 2024. Bagaimana kita tahu tadi juga disinggung oleh Bapak Pimpinan bahwa anggaran Kemendikbudristek tidak besar dari 665 triliun anggaran pendidikan tahun 2024 yang dikelola oleh Kemendikbudristek hanya sekitar 14,8% saja, yaitu 98,99 triliun dalam pagu alokasi. Sementara yang lainnya dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui DAU, DAK
DPH, kemudian juga dialokasikan kepada kementerian dan lembaga lain serta pembiayaan lainnya yang di luar dari kewenangan pengelolaan Kemendikbudristek. Untuk Kemendikbudristek sendiri kami laporkan untuk semester 1 akhir Juni tahun 2024 penyerapan kita 37,56%, tetapi itu sudah meningkat tajam untuk tahun sampai dengan 17 Agustus sudah mencapai 48,79%. Yang terkendala memang di belanja modal Bapak Ibu yang terhormat, karena ada beberapa kendala termasuk di dalamnya kemarin layanan pengadaan secara elektronik LPSE kami termasuk salah satu yang terkendala PDNS2 Surabaya. Jadi kami laporkan juga ada 49 sistem layanan kami yang terdampak, 38 sudah pulih sepenuhnya, 11 sedang berproses, termasuk di dalamnya sedang kita tes, kita uji untuk penggunaannya kembali. Kemudian terkait dengan dana PHLN dan SPSN ini juga memang ada kendala karena termasuk di dalamnya ada gagal lelang dan sebagainya. Kemudian yang kami laporkan juga bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang memang sesuai rencana akan dilaksanakan pada semester kedua, utamanya yang ada di Peskap, kemudian juga ada di Ditjen Kebudayaan dan juga ada di GTK dan sebagian ada di pendidikan tinggi. Di luar itu kami laporkan bahwa pada waktu di Pak Kemdikbudristek tetapkan dari 98,99 triliun yang diblokir automatic adjustment sebesar 7,94 triliun sendiri Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah ada izin relaksasi sebesar 5,36 triliun yang sekarang sudah 5,33 triliun sudah setujui, sehingga masih ada 2,58 yang masih terblokir dan sedang kami usulkan untuk dilakukan relaksasi, karena bagaimanapun juga anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan semua program yang ada di Kemendikbudristek dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian berikutnya kami laporkan secara sedikit lebih detail. Pagu awal kami sebagaimana saya laporkan sebelumnya adalah 98,99 triliun, namun pagu harian sudah mencapai 102,2 triliun. Tambahannya karena ada percepatan untuk dana PNBP, BLU, Bapak Ibu, karena itu pencatatan saja, ditambah juga ada pencatatan tambahan dari pinjaman luar negeri. Untuk belanja pegawai sudah sangat sesuai dengan rencana, sudah 60%, kemudian belanja barang juga sudah cukup signifikan, hanya belanja modal yang masih memang menjadi kendala. Untuk belanja bansos ini yang merupakan alokasi untuk PIP dan KIP kuliah sudah kita alokasikan dan sudah terrealisasi sebesar 51,7%. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kami lanjutkan ke halaman 7, bahwa di Kemendikbudristek per unit utama kami memiliki 9 unit utama, masing-masing unit utama memiliki satu atau lebih program. Sebagai contoh, Sekjen mengampu program PAUD dan wajib belajar, itu utamanya untuk penyediaan PIP untuk SD sampai dengan pendidikan menengah dan kemudian program kualitas pengajaran pembelajaran untuk tunjangan guru non PNS ada di bawah Sekjen juga, termasuk juga untuk kegiatan-kegiatan penguatan karakter dan sebagainya. Kemudian program pendidikan tinggi ini dikaitkan dengan program tunjangan dosen dan guru besar non PNS yang ada di Dikti dan juga di Diksi, dan plus program dukungan manajemen. Untuk inspektorat hanya satu program. Yang lain-lain umumnya memiliki lebih dari satu program sesuai dengan kewenangan fokus utama masing-masing. Kemudian halaman 8 kami laporkan bahwa selain rupiah murni, Kemdikbud juga mengelola PNBP, penerimaan negara bukan pajak, kemudian juga ada BLU utamanya di perguruan tinggi negeri, tetapi ada juga BLU lain yang ada misalnya di Beskap, itu adalah untuk
BLU Balai Pengelolaan Pengujian, dan ada juga di Ditjen Kebudayaan untuk museum dan cagar budaya. Lanjut kami laporkan terkait dengan capaian masing-masing program prioritas Bapak Ibu pimpinan dan anggota. Terkait dengan pembiayaan pendidikan, dapat kami laporkan bahwa program Indonesia Pintar, kemudian program KIP sudah berjalan dan sistemnya sudah pulih. Bapak kemarin juga sempat terkendala dan kami meminta waktu 1 bulan untuk memulihkan seluruh sistem. Akhirnya tanggal 29 Juli sudah bisa beroperasi dan sudah memintakan mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar untuk klaim semua akun mereka dan mengunduh data-data yang sempat hilang. Kemudian untuk tunjangan guru dan tenaga kependidikan non-PNS kita juga sudah terus lanjutkan dan saat ini sudah 44% yang sudah terserap. Di dalam program ini kami juga menyediakan berbagai beasiswa, termasuk beasiswa untuk anak-anak yang dari daerah tertinggal dan baik itu untuk jenjang menengah maupun pendidikan tinggi. Melalui program yang lain kita memperkuat layanan Kemdikbud melalui termasuk diantaranya penguatan berbagai platform pendidikan. Pak Menteri juga sangat memberikan perhatian besar karena melalui platform digital tersebut banyak program-program kita yang bisa kita lakukan bahkan dengan penghematan yang luar biasa, termasuk misalnya untuk guru, untuk siswa yang semula menggunakan dana yang luar biasa sekarang bisa kita efisiensikan dengan penggunaan platform-platform tersebut dan bisa diakses di seluruh Indonesia. Kemudian terkait dengan program PAUD, DAS dan Dikmen kita perkuat melalui termasuk diantaranya penyediaan layanan pendidikan keaksaraan, kemudian pendidikan PAUD yang menjadi perhatian semua termasuk Bapak pimpinan yang selalu menyampaikan bahwa PAUD harus menjadi prioritas karena mendidik anak dari usia dini sangat dibutuhkan untuk memastikan SDM Indonesia unggul dapat terwujud. Kemudian juga kita lakukan melalui upaya penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada di semua provinsi di Indonesia. Kemudian kita juga memperkuat sekolah penggerak Bapak dan Ibu sekalian dan juga penerapan kurikulum Merdeka yang dilaksanakan melalui program ini. Kemudian terkait dengan program guru dan tenaga kependidikan, banyak sekali yang dilakukan untuk memastikan guru dan tenaga kependidikan meningkat kompetensinya, termasuk diantaranya melalui sertifikasi, kemudian melalui fasilitasi pendampingan guru penggerak, dan juga untuk peningkatan karir guru. Terkait dengan kurikulum, perbukuan, dan asesmen pendidikan yang dilakukan di Kemendikbudristek terfokus pada satu, penilaian pengawasan perbukuan, kemudian juga untuk pengembangan kurikulum yang dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan, nanti juga akan disampaikan oleh Pak Nino terkait dengan kurikulum Merdeka. Kemudian asesmen nasional yang sudah kita lakukan dan sudah memberikan hasil nyata bagaimana kinerja anak-anak kita dari bahkan mulai PAUD sampai pendidikan menengah, dan data-data tersebut juga ditindaklanjuti lebih lanjut dengan melalui program rapor pendidikan yang digunakan oleh sekolah maupun dinas sampai dengan pusat untuk memastikan kita bisa merencanakan secara lebih baik program dan kebijakan ke depan. Kemudian juga dilakukan akreditasi baik itu untuk satuan pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian terkait dengan pengembangan dan pembinaan bahasa, berbagai program dilakukan untuk memperkuat literasi, karena bagaimanapun juga program bahasa ini mendukung dengan pendidikan, Pak. Jadi ketika kita temukan bahwa sekolah-sekolah mempunyai anak-anak mempunyai kinerja literasi yang kurang baik, maka program yang dikelola oleh Badan Bahasa membantunya melalui penyediaan buku-buku bacaan berkualitas.
Kemudian kita juga mendorong peningkatan penutur bahasa Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun juga untuk penutur asing. Berikutnya terkait dengan program pemajuan kebudayaan yang dilakukan adalah melalui desa pemajuan kebudayaan, kemudian juga memperkuat program-program terkait dengan perfilman dan musik yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif, kemudian juga penguatan museum, galeri dan cagar budaya yang sekarang kita kelola di dalam BLU, Museum dan Cagar Budaya, yang sudah diresmikan oleh Pak Menteri beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga kita meningkatkan kualitas tenaga kebudayaan, para pegiat budaya, dan serta kegiatan-kegiatan terkait untuk perlindungan budaya. Terkait dengan pendidikan vokasi, karena ini juga menjadi perhatian semua pihak, termasuk juga Bapak Pimpinan, Bapak Anggota Komisi DPD, kami laporkan bahwa penguatan program-program pendidikan vokasi dilakukan untuk memastikan lulusan dari pendidikan vokasi, baik itu yang ada di SMK maupun pendidikan tinggi vokasi, serta kursus dapat lulus dan memberikan kebermanfaatan dan meningkatkan kebekerjaan. Yang dilakukan adalah melalui berbagai sertifikasi, baik itu untuk jenjang menengah maupun pendidikan tinggi, kemudian penguatan SMK pusat keunggulan seperti yang Pak Menteri sampaikan tadi, dan berbagai program-program untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikannya. Kemudian terkait dengan pendidikan vokasi, upaya yang dilakukan adalah untuk memastikan layanan pendidikan tinggi dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, termasuk juga diantaranya penguatan berbagai kegiatan riset dan inovasi. Kegiatan yang dilakukan lebih lanjut adalah penguatan dosen dan tenaga kependidikan melalui berbagai kegiatan pelatihan, dan berikutnya adalah penguatan sarana dan prasarana yang diantaranya juga dibantu dukungan pembiayaan melalui pinjaman hibah dan hibah luar negeri serta surat berharga syariat nasional. Saya rasa itu secara singkat apa yang dapat kami laporkan Bapak Menteri terkait dengan realisasi anggaran 2024. Waktu kami kembalikan ke Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komite 3 dan para anggota Komite 3 DPD RI, Mas Menteri yang saya hormati dan para kolega. Izin menyampaikan terkait dengan PPDB tadi yang sudah disampaikan Mas Menteri. Pada intinya yang harus kita ingat terlebih dahulu bahwa PPDB sistem zonasi ini harus dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya, karena dua-duanya punya plus dan minus gitu ya, dan kita mempertimbangkan berbagai aspek plus dan minus itu ketika memutuskan untuk memperkuat kebijakan zonasi yang sudah dimulai oleh Pak Muhadjir di tahun 2017. Jadi di slide yang ini, sebelum tahun 2017, untuk masuk SMP dan SMA itu persaingannya melalui ujian nasional. Nah, persoalannya di sana adalah dia mengkonsentrasikan murid-murid yang pintar di sekolah-sekolah favorit, dan sekolah yang lain kebagian yang nilainya kurang, gitu ya. Ini membuat sebuah siklus vicious circle di mana sekolah yang favorit itu terus-menerus menjadi favorit, dan sekolah yang lainnya itu akan mendapat murid yang lainnya gitu ya, sehingga guru-gurunya pun akan susah sekali untuk meningkatkan kualitas. Karena yang ada di sekolah-sekolah itu homogen, tetapi homogen yang menantang sekali. Sedangkan sekolah-sekolah favorit mendapatkan siswa-siswa terbaik, sehingga mereka bisa mempertahankan dan terus meningkatkan kualitasnya. Sehingga di dalam sistem pendidikan kita ada semacam kasta. Di semua kota, semua kabupaten, semua publik, orang tua tahu, ini rahasia umum gitu, bahwa sekolah yang terbaik di kota atau kabupaten saya adalah sekolah yang itu-itu. Ya. Nah, kalau kita tidak ubah sistem PPDB-nya,
hal ini akan terus-menerus berlangsung, tidak akan bisa dipecahkan. Yang lebih parah lagi adalah bahwa ketimpangan itu ada bias sosial ekonominya. Kalau kita cek hasil ujian nasional tahun 2000 ketika 2017-18 itu ya, ketika sebelum zonasi ini, sekolah yang melayani anak-anak orang kaya dari keluarga kaya itu prestasi matematikanya bisa terpaut 1 tahun lebih dibandingkan sekolah rata-rata yang lainnya. Jadi kelasnya sama, tapi hasil belajarnya itu bisa lebih maju 1 tahun bahkan lebih dibandingkan sekolah rata-rata, sekolah yang lainnya. Jadi ada ketimpangan antara sekolah favorit dan yang lainnya, dan ketimpangan ini bias sosial ekonomi. Ini yang berusaha kita pecahkan melalui sistem PBDB yang lebih berkeadilan. Nah, di tahun 2017 prestasi itu diubah menjadi hampir seluruhnya zonasi 90%. Kemudian di tahun 2020 ini kita kaji ulang dan kita memasukkan unsur afirmasi kemiskinan supaya anak-anak dari keluarga miskin dimanapun mereka tinggal, jadi kalau kebetulan dia miskin dan tidak ada sekolah yang dekat di rumah dia bisa melamar ke sekolah yang agak jauh. Misalnya kalau ada sekolah yang agak jauh tapi accessible dengan angkutan umum yang murah gitu ya, dia bisa melamar ke sekolah itu. Ini untuk memastikan supaya resources yang kita miliki, subsidi yang kita berikan kepada sekolah-sekolah negeri itu utamanya dinikmati dulu oleh anak-anak kita yang paling membutuhkan, yang kalau tidak kita beri subsidinya, mereka tidak akan bisa menikmati pendidikan. Ini terus kita kaji dan kita sempurnakan. Di tahun 2021 ada sedikit perubahan, zonasi di SD ditingkatkan, dan ada kriteria penyandang disabilitas yang bisa masuk lewat jalur afirmasi. Jadi bukan hanya yang miskin, tetapi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki disabilitas, yang selama ini juga sangat timpang aksesnya ya, itu menjadi lebih bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Nah, di halaman selanjutnya, mungkin poin di sini adalah bahwa sistem zonasi ini kemudian mengungkap masalah lain, yaitu bahwa di sebagian lokasi di Indonesia, di berbagai kota, kabupaten, itu ada blank spot. Ada daerah-daerah yang memang nggak ada sekolahnya, gitu ya, sekolah negerinya terutama. Kalau tanpa kita melakukan sistem zonasi, masalah ini tidak akan terungkap, karena yang dirugikan adalah anak-anak dari keluarga miskin, yang biasanya nggak protes. Yang rame protes di sosmed, yang punya akses ke akses politik gitu ya, itu keluarga menengah atas yang memang dirugi, mereka privilege-nya menjadi berkurang dengan sistem zonasi ini. Tapi sekali lagi kalau tidak kita lakukan, masalah diskriminasi, kesenjangan, masalah blank spot beberapa wilayah yang tidak ada sekolah negerinya, kurang bangkunya, itu tidak akan muncul. Karena yang rugi nggak protes, gitu. Nggak terbaca. Di halaman berikutnya, ini terus kita sempurnakan karena memang kita harus akui bahwa penerapannya tidak sempurna. Karena itu di tahun 2023 kita menerbitkan keputusan Sekretaris Jenderal yang merincikan operasionalisasi dari sistem zonasi afirmasi ini, yang lebih teknis dan bisa menjadi panduan bagi Pemda untuk melaksanakan dengan lebih baik. Nanti akan saya uraikan lebih lanjut. Mungkin langsung ke halaman 21. Next. Ya, ini. Nah, dari beberapa tahun pelaksanaan, kita identifikasi sebenarnya akar masalahnya di mana. Dan ada 3 hal yang menjadi kelemahan. Pertama, di perencanaannya, terutama di level daerah. Jadi, daerah dalam menerjemahkan Permendikbud itu masih banyak yang belum paham, masih banyak yang memang ambigu di regulasi kita. Jadi, ada kelemahan implementasi dan juga ada memang pelanggaran regulasinya itu sendiri. Ini yang kita perbaiki di tahun 2024 dengan menerbitkan keputusan Sekjen tadi dan melakukan pendampingan jauh lebih intensif kepada pemerintah daerah bersama dengan berbagai unsur lain.
Sehingga tahap perencanaan PPDB mulai dari penetapan wilayahnya, dari wilayah zonasi, bagaimana mendefinisikan arti zonasi, itu tidak mudah juga ternyata, karena di tiap daerah kondisinya bisa beda-beda. Nah, ini yang kita dampingi, sehingga setiap Pemda bisa menerjemahkan penetapan wilayah zonasi dengan lebih baik. Penentuan persentase daya tampung, pelibatan sekolah swasta dan madrasah dalam PPDB bersama. Jadi kalau memang daya tampung negerinya kurang, kita mengadvokasikan, kita menyarankan Pemda supaya menggandeng sekolah swasta yang memenuhi kriteria, supaya yang tidak tertampung bisa ditampung di sekolah swasta. Kita mendampingi juga penyusunan petunjuk teknisnya, sampai ke pembentukan panitia PPDB, memastikan bahwa ada aplikasinya, sistem informasinya, dan bahwa ada sosialisasi pelaksanaan PPDB yang baik. Berikutnya. Ini isi dari keputusan Sekjen itu, jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca PPDB-nya seperti apa, diatur dengan jauh lebih rinci. Ini kita tetapkan di 30 Oktober 2023, dan BIMTEK-nya kita lakukan kepada 34 dinas pendidikan semua provinsi di Indonesia, dan dinas pendidikan kota dan kabupaten bersama dengan inspektorat di daerah, ombudsman yang di pusat maupun di daerah juga. Berikutnya. Hasilnya yang kita lihat di tahun ini, kesiapan daerah dalam menyelenggarakan PPDB sudah meningkat, dan ketidakselarasan juknis PPDB yang dibuat oleh Pemda itu sudah jauh menurun. Jadi di halaman berikutnya kita cek ketika PPDB dilaksanakan, 100% Pemda tingkat 1 maupun tingkat 2 sudah memiliki juknis yang selaras dengan regulasi di pusat. Jadi satu problem terselesaikan, problem penerjemahan regulasi Permendikbud menjadi juknis itu sudah terselesaikan. Tapi memang di halaman berikutnya, seperti kita tahu semua, ada kasus-kasus yang kemudian menjadi viral, yang sebenarnya kalau kita takar secara keseluruhan, jumlah kasusnya itu berkurang sebenarnya. Dan kita melakukan beberapa tindak lanjut supaya tahun depan, semoga insya Allah ini bisa terus-menerus berkurang. Jadi beberapa pelanggaran misalnya yang paling viral, manipulasi nilai rapor misalnya ya, yang terjadi di salah satu daerah kemarin itu sudah tentu hal-hal seperti itu betul-betul pelanggaran dan harus ditindak. Tapi kita juga memastikan bahwa peserta didiknya, meskipun mereka dibatalkan masuk ke sekolah negeri, mereka harus dijamin tetap bisa bersekolah. Jadi kita tetap pastikan mereka mendapatkan tempat di sekolah swasta. Halaman 27. Ini data yang kita peroleh setelah beberapa tahun penerapan sistem zonasi dan afirmasi. Grafik yang warna biru itu adalah kesenjangan antara sekolahnya anak orang kaya dengan sekolah negeri yang melayani anak orang kaya dengan sekolah negeri rata-rata yang lainnya. Sebelum zonasi dan afirmasi, kesenjangan antara sekolah anak orang kaya dan sekolah biasa itu sekitar 9 bulan belajar sampai 10 bulan belajar untuk SMP, untuk SMA 9 sampai 12 bulan pembelajaran. Setelah zonasi dan afirmasi beberapa tahun, kesenjangannya masih ada. Tapi sudah jauh berkurang, jadi sudah berkurang signifikan. Tapi memang masih ada juga, dan ini yang harus terus-menerus kita upayakan supaya prestasinya semakin lama semakin merata. Sehingga persoalan-persoalan yang kita lihat sekarang ini akan semakin berkurang. Tidak ada alasan lagi bagi orang tua untuk melakukan kecurangan. Karena dimanapun saya tinggal, saya akan mendapatkan akses ke sekolah yang sama baiknya. Gitu. Itu yang kita cita-citakan gitu ya. Bukan menurunkan kualitas untuk sekolah yang baik, tetapi semua sekolah menjadi berkualitas dan kualitasnya sama, sehingga tidak ada lagi alasan untuk melakukan kecurangan. Dan ini sudah mulai kita lihat, tapi kalau PPDB-nya diganti lagi menjadi berbasis tes, ya akan kembali ke kondisi yang semula. Gitu. Halaman 29, ini perbaikannya kita bergandengan tangan dengan berbagai pihak, dengan Kemenko PMK, dengan
KPAI dengan KPK dan Ombudsman di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Moga-moga ini sinerginya terus bisa berjalan sehingga satu alasan untuk curang menjadi semakin lemah, semakin berkurang. Tapi ketika memang ada yang curang, kita bisa dengan cepat menindak dan memberi efek deterrent. Di halaman berikutnya ini KPK juga menerbitkan surat edaran yang sangat cukup ampuh ya di lapangan untuk mencegah yang berniat-niat curang ini untuk tidak melakukannya. Dan kemarin ada 108 Pemda di halaman berikutnya yang sudah memberikan komitmen dukungan pelaksanaan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Terakhir untuk PBDB, ini contoh praktik baik yang tadi cerita-cerita dari berbagai sekolah negeri yang untuk pertama kalinya anak-anak di dalam ruang kelas yang sama punya latar belakang ekonomi yang sangat berbeda. Ini pertama kali terjadi di Indonesia, di mana anak-anak dari keluarga yang tidak terlalu mampu dengan anak-anak keluarga yang sangat mampu itu di dalam ruang kelas yang sama. Dan saya ingin bahwa kita tidak meminimalisir dampak sosial yang luar biasa yang bisa terjadi dengan adanya perbauran antara kelas ekonomi di dalam sistem pendidikan kita, di mana jiwa sosial daripada anak-anak kita terbentuk dengan adanya persatuan atau kesetaraan di dalam bangku yang sama. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi menurut saya itu patut saya ingatkan, suatu dampak yang sangat penting juga. Silakan Mas Tino mengenai SMA. Baik, terima kasih. Izin lanjut ke halaman 41 mengenai topik kurikulum merdeka di tingkat SMA. Pimpinan dan anggota Komite 3 yang terhormat, ini juga salah satu hal terkait dengan pendidikan dasar menengah yang mengemuka kemarin ya. Padahal sebenarnya penerapan dari kurikulum merdeka termasuk penghapusan jurusan ini sudah kita lakukan bertahap sejak tahun 2021. Jadi kalau tadi ada concern tentang bagaimana implementasinya di lapangan, ini sebenarnya sudah kita lakukan secara bertahap sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi memang hebohnya atau naiknya di media itu baru tahun ini. Gitu. Nah, kenapa kita melakukan penghapusan jurusan ini? Tadi seperti disampaikan Mas Menteri, pertama kita mau menghilangkan diskriminasinya. Selama ini ada diskriminasi yang secara sistematis kita lakukan terhadap anak-anak yang masuk jurusan non-IPA. Yang IPA itu mendapatkan privilege, dia boleh memilih prodi manapun ketika masuk ke perguruan tinggi. Sedangkan yang IPS tidak boleh demikian. Dampaknya adalah semua anak ingin ke IPA, meskipun belum tentu itu merupakan passion dia, bakat dia, gitu ya. Minat dia, sehingga dampak ikutannya ketika kuliah banyak sekali anak-anak yang salah jurusan ketika kuliah. Dan ketika anak salah jurusan, pindah jurusan, itu dampaknya juga luar biasa gitu ya. Yang rugi bukan hanya si anak, tetapi banyak orang. Nah, karena itulah kita menghilangkan penjurusan. Tapi sebagai gantinya, anak-anak ini diminta untuk melakukan refleksi tentang
bakat, minat, dan aspirasi karirnya. Dan di kelas 11-12, dia memilih mata pelajaran yang lebih sesuai dengan bakat, minat, dan aspirasi karir tersebut. Proses refleksi mengeksplorasi bakat minat ini yang tidak terjadi ketika sistemnya masih penjurusan IPA IPS bahasa. Tidak terjadi karena semua orang ya udah pokoknya masuk IPA dulu. Nanti pikir belakangan mau ke jurusan apa gitu. Jadi tidak ada proses refleksi yang mendalam. Nah, ini sekali lagi sudah kita terapkan sejak tahun 2021. Tahun 2022 sudah separuh SMA kita yang menerapkan, dan tahun 2024 ini 95% sudah menerapkan. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan serius di lapangan, karena sudah diterapkan sejak beberapa tahun yang lalu, sudah diterapkan oleh bahkan 50% lebih dari SMA kita. Tapi kalau boleh sedikit menyampaikan mengenai kurikulum merdeka di halaman setelahnya. Tadi penghapusan jurusan itu adalah bagian dari karakter kurikulum merdeka yang memberi fleksibilitas termasuk pada peserta didik. Nah, kurikulum merdeka ini juga selain memberi fleksibilitas, dia fokus pada muatan yang esensial. Jadi materinya kita kurangi secara signifikan, sehingga guru bisa mengajar dengan lebih leluasa. Dia punya waktu untuk melakukan assessment, untuk memahami muridnya, melakukan penyesuaian pembelajaran, dan punya waktu untuk pengembangan karakter. Jadi ada 20% jam pelajaran yang kita khususkan untuk pendidikan karakter. Ini sudah kita cita-citakan sejak lama. Saya rasa tidak ada yang tidak setuju bahwa pendidikan itu nggak boleh cuman urusan kognitif, pengetahuan, harus pengembangan akhlak, harus pengembangan moral, karakter. Tapi tidak pernah kita memberikan waktu khusus untuk pendidikan karakter. Selalu itu seperti tambahan atau bonus saja kalau ada waktu. Nah, di kurikulum merdeka ini pertama kalinya kita menyisihkan waktu khusus melalui pembelajaran berbasis proyek yang kita sebut sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hasilnya sudah bisa kita lihat dalam 3 tahun terakhir di grafik ini. Sekolah-sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013 itu betul mengalami kemajuan literasi numerasi, tapi kemajuannya jauh lebih kecil dibandingkan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tentu ini bukan hanya pengaruh kurikulumnya, tetapi bahwa kurikulum ini mendorong guru untuk melakukan pembelajaran, melakukan refleksi, menggunakan materi pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar, berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk melakukan perbaikan pembelajaran dalam komunitas. Itu yang membuat dampak yang kita lihat pada grafik ini. Jadi misalnya di daerah tertinggal itu ya, sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka selama 3 tahun, itu kenaikan literasinya 11 poin. Dibandingkan dengan yang belum menerapkan kurikulum merdeka, kenaikan literasinya hanya 4 poin saja. Jadi sekitar 3 kali lipat kemajuannya. Kalau sekolah-sekolah ini tidak kita dorong, tidak kita bantu menggunakan kurikulum merdeka, maka kesenjangan yang ada dalam sistem kita itu akan semakin parah. Jadi ini juga di satu sisi meningkatkan kualitas secara keseluruhan, tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan kurikulum merdeka. Kembali pada penghapusan jurusan, ini ada sedikit ilustrasi 2 orang, Ani dan Wayan, yang punya aspirasi karir berbeda. Si Ani ingin kuliah kedokteran. Nah, kalau di penjurusan sebelumnya, Ani pasti masuk IPA ya, dan dia harus mengambil matematika tingkat lanjut dan fisika tingkat lanjut, yang tidak dia perlukan untuk masuk ke kedokteran. Nah, di kurikulum merdeka, dia bisa fokus pada biologi dan kimia. Kemudian ada mata pelajaran lain yang bisa dia ambil sesuai dengan minat dia. Dalam hal ini dia minat belajar ekonomi, ya udah dia nambah ekonomi misalnya. Kalau si Wayan, dia masih bingung mau ke ekonomi atau ke teknik atau ke sipil atau ke hukum gitu ya. Jadi dia bisa mengambil mata pelajaran yang lebih beragam. Fisika, matematika tingkat lanjut, ekonomi dan sosiologi semuanya diambil sebagai mata pelajaran pilihan di kelas 11 dan 12. 2 tahun terakhir. Tahun pertama SMA masih sama semua.
Dan itu kesempatan untuk mengeksplorasi bakat dan minat tadi sebelum mereka menentukan mata pelajaran pilihannya. Nah, di halaman berikutnya, ini memang perlu menuntut sekolah untuk berpikir kreatif. Jadi yang tadinya pokoknya paketnya 3, IPA, IPS, Bahasa, sekarang paketnya bisa banyak. Sesuai dengan pemetaan kebutuhan atau minat dan bakat murid-murid mereka. Tapi kita sudah menerbitkan panduan dan contoh-contoh praktik baik dari banyak SMA dari seluruh Indonesia. Jadi contoh konkret bagaimana SMA dari berbagai wilayah di Indonesia itu menerjemahkan kebijakan ini. Tinggal direplikasi saja. Bagi SMA yang masih baru pertama kali menerapkan, masih bingung, mereka tinggal mengunduh panduan ini dan melihat contoh model mana yang cocok untuk sekolah mereka. Ada 20 mata pelajaran pilihan yang kita sediakan dan setiap satuan pendidikan itu wajib menyediakan paling sedikit 7 mata pelajaran pilihan. Ini sudah kita cek, pasti bisa dilakukan SMA di seluruh Indonesia. Dan dari sisi peserta didiknya, muridnya memilih 4-5 mata pelajaran dari kelompok pilihan ini. Di halaman berikutnya, kita juga menerbitkan panduan bagi guru BK dan guru-guru lain untuk memandu eksplorasi minat dan bakat ini. Ini lagi-lagi ketika IPA IPS Bahasa tidak ada perlunya untuk mengeksplorasi bakat minat. Tapi sekarang ini harus dilakukan. Dan karena itu mungkin ini menjadi hal baru bagi banyak guru BK dan guru-guru yang lain sehingga kita membuat panduannya dan juga membuat alat asesmennya. Jadi kita punya tes bakat dan minat yang bisa diikuti oleh murid SMP bahkan dan SMA. Tahun lalu kita mengujikan ini, memberi fasilitasi ini pada lebih dari 1,1 juta murid SMA dari seluruh Indonesia. Dan hasilnya nggak kalah dengan tes-tes profesional yang mahal di luar sana. Ada 11 atau 12 bidang minat dan kemampuan yang bisa memberi potret yang sangat kaya gitu ya, bahan diskusi yang sangat kaya bagi orang tua, murid, dan gurunya tentang kemungkinan karir ke depan untuk tiap murid. Di halaman berikutnya ini kita tunjukkan bahwa perubahan kurikulum SMA ini juga kita selaraskan dengan cara kita menyeleksi mahasiswa baru. Jadi baik jalur prestasi yang berdasarkan rapor maupun jalur tes itu kita sesuaikan supaya selaras dengan desain kurikulum Merdeka di tingkat SMA. Untuk jalur prestasi, jalur rapor, 50% bobot nilai itu diambil dari rata-rata semua mata pelajaran. Kalau dulu hanya beberapa mata pelajaran saja, sehingga mata pelajaran yang tidak dipakai untuk seleksi ke perguruan tinggi itu biasanya diabaikan sama murid, nggak pengaruh, nggak penting gitu ya. Kalau sekarang 50% itu dari nilai rata-rata semua mata pelajaran, sehingga ya semua mata pelajaran itu penting. Kalau nggak penting ngapain kita taruh di kurikulum gitu ya. Ada jam pelajarannya. Jadi semuanya mulai dari olahraga, kesenian, Pancasila itu memberi kontribusi pada probabilitas murid diterima di perguruan tinggi. Nah, tapi 50% sisanya itu diambil dari 1 sampai 2 mata pelajaran pilihan yang relevan untuk prodi itu. Jadi kalau saya mau masuk kedokteran, 50% bobot nilai saya berasal dari nilai biologi dan kimia saya. Dan ini mendorong murid untuk juga fokus pada mata pelajaran yang memang menyiapkan dia untuk berhasil di prodi yang akan dia tuju. Untuk jalur tesnya, kita menghilangkan tes yang menguji hafalan di mata pelajaran. Yang kita uji adalah penalaran dan literasi. Literasi bahasa dan literasi matematika, logika, kemampuan akademik yang sifatnya dasar. Kenapa kita hilangkan tes mata pelajarannya? Ini karena jalur tes merupakan jalur kedua setelah mungkin ada anak-anak yang ingin melamar ke prodi yang di luar peminatan mereka. Jadi saya tadinya ingin ke kedokteran, tapi ternyata,
saya kayaknya salah nih. Saya pengennya ke ekonomi gitu ya. Karena saya mengambil mata pelajaran ekonomi juga ketika SMA dan waduh ini lebih menyenangkan bagi saya. Nah, bagi anak-anak yang seperti ini, dia bisa ikut jalur tes dan dia dinilai hanya berdasarkan kemampuan akademiknya saja. Jadi potensi akademik dasar dia, tidak dinilai berdasarkan pengetahuan ekonominya. Yang mungkin dia akan kalah gitu ya dengan anak-anak yang belajar ekonomi secara khusus. Dan ada beberapa alasan lain kenapa kita melakukan ini yang terkait dengan aspek equity atau keadilan. Jadi tes yang tidak tergantung pada mata pelajaran itu dengan kata lain tidak tergantung dari kemampuan anak untuk membayar bimbel. Dan ini bisa kita lihat juga ternyata setelah kita terapkan tes yang seperti ini, probabilitas murid miskin yang sekolah di sekolah kebanyakan daerah miskin itu meningkat untuk diterima di prodi-prodi yang kompetitif. Jadi ini hasilnya sudah bisa kita lihat bahkan setelah dua kali kita terapkan. Terakhir untuk topik ini, alhamdulillah hasil dari perubahan kurikulum di tingkat SMA itu sudah kita lihat hasilnya di UTBK tahun ini. Jadi di UTBK tahun ini pertama kalinya kurikulum Merdeka meluluskan lulusan yang masuk ke perguruan tinggi. Dan skor UTBK mereka itu memang lebih tinggi dibandingkan lulusan dari kurikulum 2013. Jadi ini bukti nyata gitu ya bahwa ini sudah mulai ada dampaknya yang sudah bisa kita rasakan. Saya rasa itu saya kembalikan kepada Pak Menteri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk poin yang terakhir, Pak Menteri, mungkin sebelum dilanjut karena tadi kita sepakat kan sampai jam 1, tapi ini kelihatannya materinya cukup banyak ini. Saya menawarkan untuk kita semua, pertama sholat ya, kemudian yang kedua makan siang, ya di ruangan ini saja, makan siang bersama. Ya perut saya sudah agak bunyi-bunyi juga ini Pak Menteri mungkin, karena kita biasanya mulai kan jam 10 atau jam 9.30, tapi tadi agak ini. Jadi kita skor kurang lebih 30 menit, ya. Nanti kemudian dilanjut, atau ada pendapat? apa mungkin Pak, karena ini hanya sekitar 5 menit, 7 menit untuk topik yang terakhir, yang UKT, lalu kita bisa skor setelah itu. Ya. Ya. Nah, sambil UKT ini sedikit ya, ini juga perlu sedikit menjadi perhatian Mas Menteri, karena gini, saya banyak dapat aduan anak-anak yang kuliah di perguruan tinggi, ya. Itu cukup lama mereka Pak, sampai hampir menjelang 6 tahun. Salah satu persoalannya mereka adalah saat mengurus skripsi, kemudian pembimbingnya itu disekolahkan oleh kampusnya di luar negeri Pak. Sehingga anak-anak itu terpaksa terlambat, kemudian diminta mencari pembimbing yang lain. Pembimbing yang lain maunya ganti judul. Nah ini kasihan anak-anak kita Pak. Ada beberapa kampus yang melakukan hal seperti itu yang membuat anak-anak itu bayar lagi Pak. Kalau orang mampu sih nggak apa-apa Pak. Tapi kalau tidak mampu kan bayar lagi. Berapa Pak semester? Harusnya selesai 3,5 tahun. Kemudian ini nambah jadi 1 bahkan sampai 2 tahun. Bahkan sampai menjelang dewa Pak. Nah ini banyak terjadi di kampus-kampus kita. Coba minta tolong nanti ada yang menelusuri ini, mengecek secara langsung di kampus-kampus yang ada. Ada yang memperhatikan Pak, anak-anak kita ini kenapa lama? Ya bukan karena kemampuan intelektual dia tidak baik Pak, tetapi ada hal-hal tertentu yang ada juga, mohon maaf ini, ada yang kampus sengaja lama-lamain dikit, supaya bayar terus UKT-nya ini kan. Bayar terus uang kuliahnya ini. Ya uang kuliahnya bayar terus, jadi saya menemukan banyak sekali Pak. Mohon ini dapat dicek ya. Kebetulan Pak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini yang paham betul tentang situasi itu, dicek beberapa kampus. Saya dapat informasi baik di Malang, ya, di Surabaya dan lain tempat-tempat lain. Silahkan Pak, 5 menit ya, biar kita skor. Ya, sambil minta tolong makan siangnya disiapkan ya, sekalian biar enggak waktunya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
pimpinan dan anggota Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah. Pertama, pada kesempatan yang baik ini izin Menteri dan teman-teman semua, kami ingin menyampaikan terkait dengan uang kuliah tunggal. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri bahwa ya kan dari kementerian sudah memberikan ketegasan bahwa UKT ini untuk tahun 2024 ini artinya dibatalkan untuk tidak ada kenaikan. Jadi sebagai gambaran review, kami sampaikan ini adalah dasar hukum dari kebijakan uang kuliah tunggal. Tentu kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di sini memang secara jelas bahwa PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun memiliki atau tidak mampu secara ekonomi. Ini jelas dilindungi ya, dan kita PTN itu paling tidak harus menyediakan tempat 20%, itu paling sedikit. Dan ini sebenarnya kami sudah melakukan tinjauan dan ini semuanya bisa terpenuhi bahkan lebih. Kemudian juga kemarin yang sudah menjadi pembicaraan kita semua bahwa kita juga mendasarkan adanya peraturan Mendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang SSBOPTN. Ini sebenarnya yang dijadikan acuan bagi kami untuk menetapkan uang kuliah tunggal. Tapi pada intinya bahwa kelompok tarif UKT ini sebagaimana dimaksudkan, ini kami telah menetapkan kelompok UKT 1 dan kelompok UKT 2 yang nilainya sebenarnya sangat terjangkau, 500.000 per semester. Apabila kita bagi 6 bulan itu 198.000 mungkin. Sangat-sangat murah sekali, dan ini sebenarnya ruang yang diberikan dengan jaminan bahwa tidak akan ada mahasiswa yang gagal kuliah karena tidak mampu bayar. Jadi ini barangkali yang menjadi ruang bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan secara finansial. Berikutnya ini jelas bagaimana penerapan prinsip dalam penerapan UKT di PTN dan PTNBH. Ini kami tentu mengacu pada asas berkeadilan dan juga asas inklusivitas, bahwa penentuan UKT ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, demikian juga orang tua atau pihak lain yang membiayai. Dan tentu kelompok-kelompok tadi yang sudah kami tetapkan itu adalah kelompok yang wajib oleh semua PTN dan PTNBH, itu kelompok 1 dan kelompok 2 yang 500 dan 1 juta rupiah tadi. Kemudian kita juga menempatkan mahasiswa pada kelompok sesuai dengan data mahasiswa. Jadi ini penting agar mahasiswa juga dalam menginput data yang saat registrasi juga harus benar-benar apa adanya. Jadi data-data real ya. Dan di sini kami juga menetapkan bahwa jika pemimpin PTN menetapkan UKT baru, maka berlaku hanya bagi mahasiswa baru. Ini akan berlaku maka namanya uang kuliah tunggal, karena akan berlaku selama dia kuliah dan tidak akan ada kenaikan lagi dalam tahun-tahun berikutnya. Kemarin saat terjadi mungkin pembicaraan yang menarik di masyarakat ya, viral dan sebagainya terkait dengan kenaikan uang kuliah tunggal di tanggal 27 Mei, saat itu Mas Menteri sudah mengambil kebijakan bahwa apa yang terjadi dengan kenaikan yang ditetapkan oleh semua PTN dan PTNBH akhirnya dibatalkan, dan ini kami melakukan berbagai upaya agar semuanya kembali kepada tahun 2023. Namun dalam pelaksanaannya memang ada beberapa hal yang di tahun 2023 juga tidak tepat sesuai dengan Permendikbud tahun 2024, maka dilakukan penyesuaian. Itu kebijakan berikutnya, halaman berikutnya, izin. Kebijakan penetapan UKT tahun 2024, kami tetapkan bahwa PTN dan PTNBH kembali lagi tadi wajib menerapkan UKT kelompok 1 500.000 dan kelompok 2 sebesar 1 juta. Kemudian juga bahwa kita telah menetapkan tidak terdapat kenaikan untuk tahun 2024, dan ini dituangkan dalam surat Dirjen Dikti nomor 511 tertanggal 27 Mei. Dan tentu tadi kami sudah singgung UKT tahun 2023 karena ada basis yang kita gunakan di 2024.
Namun ada yang melebihi PKT juga kami harus lakukan pemotongan disesuaikan. Dan penetapan UKT prodi baru ini biasanya kalau karena baru, kami pun meminta agar PTN dan PTNBH itu juga menyesuaikan dengan UKT untuk ilmu-ilmu yang serumpun ya pada UKT 2024. Dan yang lebih membuat masyarakat lega adalah kami juga memberikan ruang dan jaminan kepada mahasiswa untuk dapat menyampaikan peninjauan ulang dari UKT. Ini menjadi poin penting. Jadi apabila penetapan yang dilakukan oleh kampus ini mungkin dirasa tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, bisa minta untuk melakukan usulan-usulan langsung kepada pimpinan perguruan. Dan sebagai gambaran, pada halaman berikutnya kami sampaikan fakta yang ada di lapangan di kampus-kampus ini. Kami melihat bahwa kewajiban perguruan tinggi atau kampus yang dimana harus menetapkan minimal 21% pada UKT kelompok 1 dan kelompok 2 ternyata melebihi dari batas minimal. Artinya kami PTN dan juga PTNBH telah memberikan ruang yang lebih luas lagi dari apa yang ditetapkan dalam undang-undang tadi. Dan kita lihat memang sebenarnya banyak didominasi pada UKT kelas menengah. Dan untuk UKT yang kelas tinggi pun batasnya atau jumlahnya itu sangat minim, hanya sekitar 5% dan 3%. Jadi mungkin kalau kita lihat bahwa PTN ini sudah mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari kementerian, sehingga kita bisa memonitor langsung hal-hal yang terjadi lapangan. Dan ini sebagai gambaran saja kami sampaikan mungkin data berapa besaran dari bantuan operasional kepada PTN maupun PTNBH. Bapak Ibu pimpinan dan anggota yang kami hormati, bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi ini kita membutuhkan biaya minimal sebenarnya untuk operasional yang disebut dengan PKT. Jadi untuk tahun 2024 nilai PKT dari seluruh PTN yang berjumlah sekitar 125.000 dari jumlah mahasiswanya dengan berbagai ragam program studinya, kami hitung semuanya jatuh di angka 43 triliun kurang lebih. Dan kami juga menghitung seluruh penerimaan dari seluruh PTN tadi yang dihimpun dari mahasiswa, khususnya dari UKT tadi kita dapatkan angka sekitar 17. Artinya di sini kan ada selisih antara biaya penyelenggaraan minimal yaitu sebesar 26 triliun dan satu sisi kemampuan dari pemerintah itu sekitar 6,6. Jadi ini sebenarnya masih jauh sebenarnya kalau kita menuju ideal. Tapi memang kita sama-sama tahu bahwa bangsa kita, negara kita itu kalau dikasih kebutuhan 10 kasih 5 juga masih jalan gitu. Tapi satu sisi memang kalau kita bicara ideal ya kita harusnya bisa menuju ke arah angka yang PKT tadi. Namun PKT ini juga tidak terpenuhi. Kami terus terang ke depannya berusaha untuk bisa mempertahankan di angka UKT yang mungkin untuk tidak naik. Namun kami juga berusaha untuk melihat potensi bagaimana pemerintah bisa menambah di BOPTN-nya. Dan tentu ini juga menjadi pemahaman dan juga concern berbagai stakeholder, termasuk kami juga kemarin melakukan berbagai pembicaraan dengan KSP, kemudian juga dengan KPK dan juga dengan stakeholder yang lain yang dikumpulkan di kantor sekretariat Presiden untuk membahas bagaimana peluang untuk bisa memberikan tambahan dari BOPTN tadi. Dan tentu kami juga dari sisi perguruan tinggi, kami mendorong agar perguruan tinggi ini juga terus untuk bisa mencari pendanaan-pendanaan yang di luar UKT dengan demikian bisa memperkecil pendapatan yang diperoleh dari UKT. Mungkin ini sebagai gambaran apa yang menjadi permasalahan kemarin yang terjadi di awal-awal bulan Mei. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, kami kembalikan ke Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak juga ini. Tadi tidak dijawab tadi sedikit yang saya ngomong tadi yang masalah mahasiswa kelamaan kan. Tapi tidak apa-apa nanti Bapak jawab ya. Izin mau jawab?
Ya, nanti sekaligus Oke. tanya jawab ya. Saya pikir tadi diingat. Gede juga Pak Menteri ya, 40 triliun, 21, 26. Boy. Tapi kalau masuk semua kemarin 772 triliun itu kan bisa aja ini mengcover ini kan. Cuma itu barang dibaginya kemana kan? Tidak di Kemendikbudristek semua kan itu. Kalau itu masuk di sini kan selesai ini. Ya kan? Tidak banyak ini. Baik, Bapak Menteri dan seluruh teman-teman yang sempat hadir, seperti yang saya sampaikan tadi, biar suasana tidak tegang, ya, yang mau sholat dulu, kemudian kita makan siang, ya, karena kalau tidak berisi ini kadang-kadang Pak agak tensi, agak sedikit naik ini. Saya sudah mulai naik ini tadi gara-gara Bapak tidak jawab tadi. Baik, saya skor ya 30 menit dari sekarang.